Halo Nenek Miss, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Miss Lilis. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem respirasi, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta kesehatan, kecerdasan, dan kemudahan dalam belajar kepada Tuhan. Baik, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai pengertian respirasi, kemudian alat respirasi, kemudian mekanisme respirasi, dan penutup. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian respirasi. Respirasi ini sama dengan pernafasan, sama dengan bernafas. Jadi kalau katanya udah dengar respirasi, artinya itu bernafas ya anak-anak Miss. Jadi respirasi ini merupakan proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida serta uap air yang terjadi melalui organ respirasi. Nah, jadi kalau kita bernafas nih yang kita hirup oksigen dan yang kita keluarkan ini berupa karbon dioksida serta uap air. Baik, yang kedua itu ada alat respirasi. Alat respirasi ini sama dengan organ respirasi atau organ pernafasan ya anak-anak Miss. Nah, alat respirasi itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga paru-paru. Yang pertama itu ada hidung. Hidung ini merupakan organ respirasi bagian terluar, bagian yang nampak, yang dimana berfungsi sebagai jalan atau pintu keluar masuknya oksigen. Nah, di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan juga konka. Nah, rambut hidung ini berfungsi sebagai alat untuk menyaring debu yang masuk bersama oksigen. Kemudian ada selaput lendir, fungsinya itu sebagai pelekat debu agar tidak masuk ke dalam paru-paru kita, agar paru-paru kita tidak kotor. Kemudian sebagai penjaga kelembapan dari hidung kita. Kemudian ada konka yang berfungsi untuk menghangatkan udara di dalam tubuh. Kemudian hidung ini sebagai alat selain sebagai alat pernapasan berfungsi sebagai indera pembau atau pencium yang berfungsi untuk merasakan aroma-aroma yang ada di sekitar kita. Oke, yang kedua ada faring. Faring ini merupakan hulu kerongkongan yang memiliki dua percabangan, yaitu antara percabangan saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Fungsinya ini untuk melindungi jalannya udara yang masuk ke saluran pernafasan. Oke, kemudian ada laring. Laring ini merupakan bagian atas tenggorokan yang berisi pita suara. Nah, di atas laring ini terdapat katup epiglotis yang berupa tulang rawan yang sangat tipis untuk menutupi pangkal tenggorok pada waktu menelan. Nah, katup ini akan terbuka ketika kita berbicara dan bernafas. Dari sini kita tahu ya anak-anak Miss, kalau misalnya katup ini terbuka saat berbicara dan bernafas ini, dia tempatnya di perbatasan antara saluran pencernaan dan pernapasan. Jadi kita pernah dengar nggak orang tua kita, mama papa kita bicara, nak kalau makan jangan sambil berbicara. Nah, itu kenapa orang tua berkata seperti itu? Karena ditakutkan kita tersedak. Karena kalau kita berbicara, itu katup epiglotisnya akan terbuka. Sedangkan kita makan makanan kita ke saluran pencernaan, bukan ke pernapasan. Jika nanti kita makan sambil bicara, ditakutkan makanan tersebut akan masuk ke saluran pernafasan kita sehingga kita akan tersedak dan batuk. Maka dari itu, kita tidak boleh makan sambil berbicara. Oke, yang kedua ada trakea. Trakea ini merupakan tabung atau pipa tempat keluar masuknya udara, di mana trakea ini memiliki susunan dindingnya itu terdiri dari cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri dari jaringan epitelium bersilia. Silia ini
dia seperti rambut halusnya. Fungsi silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Oke, kemudian ada bronkus. Bronkus ini merupakan cabang tenggorok yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru. Kemudian bronkus ini terdapat cabang-cabang yang lebih halus lagi disebut bronchiolus. Nah, kemudian ada bronchiolus. Bronchiolus ini merupakan percabangan dari bronkus tadi yang fungsinya itu menghubungkan bronkus dengan alveolus untuk mengatur banyaknya udara yang akan disalurkan ke paru-paru. Oke, kemudian selanjutnya ada alveolus. Alveolus ini merupakan organ atau alat tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan juga karbon dioksida tadi. Ini alveolus terdapat di paru-paru ya anak-anak MIS. Kemudian ada paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan organ utama dari respirasi manusia. Memiliki dua buah paru. Kita memiliki dua buah paru-paru yang terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru ini terdapat organ lainnya yaitu bronchiolus, alveolus, dan pembuluh darah. Ada fakta unik nih, ternyata paru-paru manusia itu sebelah kanan tuh lebih besar daripada sebelah kiri karena di sebelah kanan tuh terdapat 3 lobus paru-paru, sedangkan yang sebelah kiri hanya 2 lobus. Nah, paru-paru kita ini juga dilindungi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Kita udah tahu nih alat dan organ respirasi. Mekanisme respirasi atau cara respirasi manusia gimana ya, Miss? Nah, mekanisme respirasi manusia ini terbagi dua ya, anak-anak Miss. Yang pertama ada inspirasi dan yang kedua ada ekspirasi. Inspirasi ini merupakan proses terjadinya masuknya udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi itu terjadinya pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Nah, mekanisme inspirasi ini yang pertama, udara masuk melalui hidung, kemudian otot antar tulang ini berkontraksi sehingga tulang rusuk kita terangkat. Terangkatnya tulang rusuk ini bersamaan dengan ikut naiknya otot diafragma. Kemudian rongga dada kita membesar, menyebabkan udara di paru-paru jadi lebih rendah. Kemudian selanjutnya udara ini lebih tinggi dari lingkungan masuk ke paru-paru kita. Selanjutnya udara akan diangkut ke darah yang nantinya berguna untuk sistem metabolisme pada tubuh kita atau pembentukan energi dalam tubuh kita. Nah, kedua ini ada mekanisme ekspirasi, di mana otot antar tulang rusuk ini akan berelaksasi. Akibatnya tulang rusuk kita ini menurun. Kemudian otot diafragma juga berelaksasi. Rongga dada kita menjadi mengecil, menyebabkan tekanan udara di paru-paru membesar. Kemudian udara tadi di lingkungan lebih tinggi yang di paru-paru ini kita keluarkan dalam bentuk karbon dioksida yang merupakan hasil dari proses metabolisme. Oke, sekian yang dapat Miss sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya dengan Miss melalui kolom chat, melalui kolom komentar atau chat pribadi. Baik, sekian yang dapat Miss sampaikan. Terima kasih anak-anak Miss. Sampai jumpa.